Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai integral. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik-teknik integrasi atau teknik integral. Nah, teknik integral yang akan kita bahas adalah yang pertama integral substitusi, kemudian integral parsial, dan terakhir itu formula-formula integral atau aturan-aturan dalam integral. Baik, kita lihat dulu teknik integrasi yang pertama yaitu integral substitusi. Integral substitusi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengintegralkan fungsi yang lebih kompleks. Jadi di sini fungsi yang diintegralkan ini mempunyai variabel tidak hanya dalam bentuk variabel tunggal atau hanya X saja. Variabelnya bisa berbentuk fungsi lain. Jadi di sini dimisalkan fungsi lainnya adalah U ya. U merupakan variabel yang bisa saja berbentuk sebuah fungsi yang lebih kompleks. Jadi boleh U-nya sama dengan X dan boleh juga lebih kompleks dari sekadar X. Nah, di sini ada 3 rumus dasar ya, atau basicnya dalam teknik integral. Yang pertama adalah integral U pangkat R du sama dengan U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Dengan syarat di sini R tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U tambah C. Dan terakhir, integral 1/U du sama dengan ln mutlak U tambah C. Nah, kalau kita perhatikan basic rule-nya atau formula dasarnya, ini sama dengan formula pada rumus integral. Tetapi di sini penggunaan X-nya ditiadakan. Jadi variabelnya dalam bentuk U ya, peubahnya dalam bentuk U. Artinya di sini U boleh saja berbentuk fungsi yang lebih kompleks ya. Kalau misalnya X dx, nah kita jelas ya identik X itu untuk variabel tunggal ya, hanya sebuah nilai X. Nah, ini adalah dasar formula dalam yang sering digunakan dalam teknik substitusi. Nah, beberapa strategi yang mungkin bisa kita terapkan untuk membantu kita mencari nilai integral dengan teknik substitusi ya. Ini ada beberapa, ada 6 cara gitu ya, 6 strategi ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita harus menentukan aturan mana di antara 3 ini yang cocok ya, yang sesuai untuk masalah yang akan kita cari integralnya. Kalau kita misalnya di sini ya, yang A ini kan aturan pangkat ya, maka kita gunakan yang A. Jadi kita sesuaikan dengan soal yang akan kita selesaikan integralnya. Yang B ini dalam bentuk eksponen, yang C dalam bentuk logaritma natural. Jadi kita harus pandai memilih aturan mana yang akan kita gunakan untuk soal yang kita bahas. Apakah A atau B atau C. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita harus mendetermine atau mengidentifikasi siapa DU-nya. Ya, jadi setelah kita memilih rule mana yang kita pakai, tentu kita sudah tahu siapakah yang menjadi U-nya. Ya. Nah, dari A atau B atau C kita tahu U-nya apa. Nah, kemudian kita hitung berapa nilai DU. Ya, jadi DU ini ya harus kita hitung berdasarkan U yang kita pilih. Ya, jadi kalau kita bisa berikan catatan di sini ya. DU. DU ini ya, DU ini dihitung. Ya, hitung berdasarkan U yang dipilih. Ya, jadi langkah pertama kita memilih nih antara A, apakah A atau B atau C yang akan kita pakai.
Kalau setelah kita putuskan A, B, atau C yang sesuai, tentu kita dapat U-nya berapa. Ya, dari langkah 1 ini kita mendapatkan U berapa. Setelah U, kita hitung DU berdasarkan U yang kita ambil tadi. Kemudian yang ketiga, periksa ya. Periksa hasil integralnya untuk mengetahui atau meyakinkan kita bahwa substitusi ini benar gitu. Ya. Substitusi ini sudah benar. Jadi kita harus memeriksa DU kita ini kalau kita masukkan ke fungsi di soalnya, apakah betul dia akan menggantikan nilai variabel yang sesungguhnya. Misal soal kita dalam variabel X. Apakah betul U ini akan menggantikan X secara keseluruhan? Kalau itu betul dan hasilnya menjadi lebih sederhana, maka proses substitusi kita sudah benar. Nah, kemudian yang keempat, kita lakukan proses integral ya atau proses anti diferensiasi ya. Kalau DU kita sudah tepat, kita lakukan proses perhitungan. Kemudian yang kelima, kita bisa menolak. Substitusi ini kita bisa menggunakan substitusi ini untuk integral yang punya batas itu, dan kita bisa menolak atau membalikkan ya. Yang kelima ini kita membalikkan proses substitusi tadi. Jadi kalau tadi kita misalkan yang kita substitusi adalah X menjadi U, maka dalam langkah kelima kita membalikkan U tadi kembali ke X. Karena soal kita kan dalam X ya, maka jawaban kita juga dalam X nantinya. Ya, ini masuk nomor 5. Dan untuk integral yang ada batas, kita bisa memilih batas kita apakah dalam U nanti ya, atau apakah dalam X. Ya. Ini tergantung kita memilih, hasilnya sama ya. Kalau kita memilih dalam U, artinya batas ini digunakan ketika fungsinya masih dalam U. Sedangkan jika batasnya tidak kita ganti, tetap dalam X, tentu nilai integralnya terakhir baru diganti dengan batas X tadi. Ya. Nah, yang keenam kita periksa dengan diferensialnya atau turunannya. Jadi ini adalah strategi yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita menghitung substitusi, menghitung integral dengan teknik substitusi. Oke, nah kita lihat contoh ya. Ini contoh 5 saya ambil di bukunya. Evaluasi integral 3x kuadrat ya, kali x pangkat 3 tambah 1 pangkat 10. Nah, di sini kita tidak bisa lakukan ya, integral langsung. Ya, jadi asumsinya kalau kita diberikan soal integral ya, selalu kita utamakan langsung integralkan. Pertama itu langsung kita integralkan, artinya kita harus gunakan rumus yang sebelumnya. Ya, langsung integralkan ya, rumusnya apa? Ada x pangkat n ya. Integral x pangkat n dx sama dengan n sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c ya. Ini rumus yang sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk yang ada, ini kalau nggak salah ada 3 rumusnya, 3 rumus baku juga. Rumus yang ada ini tidak ada yang sesuai atau tidak cocok kita gunakan di soal ini. Kenapa? Karena kita punya yang pertama bentuk pangkat iya. Tetapi ada x pangkat 3 yang harus dipangkatkan 10 di sini. Kalau kita mau gunakan rumus power ini, aturan pangkat ini, maka pangkat 10 harus kita uraikan. Tidak efisien kalau kita harus menguraikan pangkat 10, maka lama akan selesainya. Nah, disinilah teknik integral yang lain digunakan ketika
mengintegralkan dengan secara langsung itu tidak bisa dilakukan, kita gunakan substitusi. Oke, substitusi. Dalam substitusi kita harus mengganti ya. Namanya substitusi itu mengganti. Substitusi variabel X dengan variabel yang lain. Nah, di sini kita memilih ya. Kita memilih 3e kuadrat. Di sini ya, kita lihat ada 3e kuadrat. Ini 3e kuadrat. 3e kuadrat ini turunan dari X pangkat 3. Ya, 3e kuadrat adalah turunan dari X pangkat 3. Maka kita misalkan di sini ya, yang ada X pangkat 3-nya sebagai U. Ya, misal yang ada X pangkat 3-nya sebagai U. Artinya apa? X pangkat 3 tambah 1 yang kita ambil sebagai U. Tidak hanya X pangkat 3, ya, plus satunya juga ikut. Ya, X pangkat 3 tambah 1 sebagai U. Nah, setelah dapat U, kita hitung DU. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita hitung DU. Yang kita dapat, DU-nya adalah 3e kuadrat. Setelah menghitung ini, barulah kita kembali ke soal. Kembali ke soal. Soalnya integralkan 3e kuadrat. X pangkat 3 tambah 1 pangkat 10 dx ya. Nah, di sini kita hanya menyusun ya, menyusun ulang supaya DU itu muncul terakhir. Ya. DU itu muncul terakhir sehingga di sini ya 3e kuadrat ini kita kelompokkan, ini adalah DU tadi ya. Sedangkan ini adalah U-nya. Nah, sehingga integral ini lebih sederhananya adalah U pangkat 10. Kemudian ini adalah DU. Nah, di sini barulah kita terapkan aturan pangkat tadi. Ya, aturan pangkat yang ini. Atau aturan pangkat dalam formula dasar substitusi. Ya, aturan pangkat. Atau power rule. Ya, nah. Dengan aturan pangkat kita integralkan ini ya, didapat U pangkat 11 per 11 tambah C. Nah, di sini kita masih punya dalam variabel U. Begitu selesai diintegralkan, kita bisa mengembalikannya ke variabel X tadi ya. Tadi ini apa? Adalah U yang kita misalkan sebelumnya. Ya, jadi 1/11 X pangkat 3 tambah 11 tambah C. Nah, sampai di sini selesai proses integral substitusi. Nah, langkah berikutnya boleh kita lakukan hanya untuk memastikan bahwa hasil integral kita ini benar. Gimana caranya? Hasil integral kita benar jika kita turunkan ini hasilnya sama seperti fungsi yang ada di soal. Ya, ini untuk memeriksa. Kita turunkan. Jadi 1/11 X pangkat 3 tambah 1 pangkat 11 tambah C sama dengan, nah ini kita turunkan dengan aturan yang ada ya. Di sini ada aturan pangkat. Aturan pangkat yang lebih kompleks ya, aturan pangkat untuk fx pangkat n. Jadi kalau fungsinya berbentuk gx pangkat n, maka turunannya adalah n kali gx pangkat n kurang 1 kali g aksen x. Nah, ini adalah rumus untuk aturan pangkat fungsi lebih kompleks. Ya, jadi yang gx apa di sini? Gx-nya adalah x pangkat 3 tambah 1. Gx-nya adalah x pangkat 3 tambah 1. Dan turunannya apa? Turunan gx adalah turunan dari x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3e kuadrat. Ya, 3e kuadrat. Ini gx. Ini g aksen x. Nah, ini kita turunkan. Turunan C adalah 0. Nah, hasil ini akan sama dengan fungsi yang di
integralkan. Ya, fungsi yang diintegralkan di soal tadi. Oke, nah ini adalah integral substitusi contoh pertama. Kita lihat contoh berikutnya menggunakan integral substitusi. Diberikan sebuah fungsi, ini fungsi berbentuk pecahan ya, boleh kita katakan sebagai fungsi rasional. Ya. Nah, di fungsi rasional yang harus kita ingat tuh penyebut tidak boleh nol. Nah, untuk jadi awalnya kita ketemu soal, kita coba dulu dengan mengintegralkan secara langsung. Kita lihat ya, dari rumus aturan dasar integral kita, mana yang bisa dipakai langsung. Oh, ternyata tidak ada. Begitu tidak ketemu rumusnya yang langsung bisa dipakai, maka kita gunakan substitusi. Nah, dalam substitusi, kita harus memikirkan dalam soal ini harus ada U dan DU-nya sekaligus. Mana U? Tentu kita memilih U adalah fungsi dengan pangkat yang lebih tinggi karena DU itu fungsi dengan pangkat yang berkurang ya. Dalam aturan pangkat ya. Nah, di sini ya. DU itu pangkatnya berkurang ya, pangkatnya berkurang n kurang 1. Tentu kita harus memisalkan di sini U-nya adalah fungsi yang pangkat yang paling tinggi dan DU adalah turunan dari U yang kita pilih. Kita lihat di soal, di mana yang X itu pangkat paling tinggi. Di sini ada 2X, di atasnya ada 2X, di bawahnya ada X kuadrat. Pangkat paling tinggi dimiliki oleh 1 tambah X kuadrat. Maka inilah yang akan menjadi U. 1 tambah X kuadrat. Nah, U-nya ini. Nah, kalau U-nya adalah 1 tambah X kuadrat, maka DU-nya tentu turunan dari 1. Turunannya adalah 0. Kemudian X kuadrat turunannya 2X dx. Ya, ini dia. Misalkan U. Begitu kita dapat U, kita ubah soalnya menjadi dalam bentuk U. Ingat ya, begitu kita mengganti X dengan U, maka di integral yang baru tidak boleh ada lagi variabel X di dalamnya. Ini ya, di sini tidak ada lagi X, maka itu prosesnya sudah benar. Ya, proses substitusi artinya sudah benar. Nah, kalau misalnya masih ada X, maka substitusi kita salah. Ya, mungkin kita kurang tepat memilih U atau soal kita ini ya, tidak tepat menggunakan teknik integral substitusi. Nah, di sini sampai di sini kita terapkan aturan pangkat ya. Aturan pangkat di sini. Nah, aturan pangkat integral ini adalah min U pangkat min 1 tambah C. Kemudian boleh kita ubah ini menjadi dalam bentuk pecahan. Negatif 1 per U tambah C. Nah, selanjutnya yang terakhir kita kembalikan ke variabel X-nya. Nah, ini jadi integral dari 2X dx 2X per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 dx sama dengan min 1 per 1 tambah X kuadrat tambah C. Ya. Integral substitusi. Oke, contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya, nah di sini kita mencoba berbagai macam U. Ya, berbagai macam U. Oke, yang pertama, ini tujuannya ya, kenapa kita mencoba berbagai macam U, ini supaya kita bisa lihat gitu. Apa yang terjadi jika kita salah memilih variabel U-nya. Karena mensubstitusi itu kan artinya mengganti. Ya, mengganti. Apa yang diganti? Yang kita ganti adalah variabel X menjadi variabel U. Ya. Jadi ketika kita substitusi, X-nya harus hilang. Oke. Tentukan integral X kali E pangkat E kuadrat dx. Ya. Oke, yang pertama. Kita coba U-nya sama dengan E kuadrat. Ya. Kita coba U-nya sama dengan E kuadrat. Maka kita punya DU
Itu 2x dx ya. 2x dx. Nah, di sini kita nggak punya 2x, angka 2-nya nggak ada. Nah, tapi kita kan punya x aja. Nah, kita boleh mengelompokkan supaya kita boleh ubah ini supaya angka 2-nya muncul ya, tentu kita kali setengah. Jadi integral x s kuadrat dx ini boleh kita tulis sebagai integral setengah kali 2 kali x x kuadrat dx. Nah, ini kan sama artinya. Ini nilainya sama-sama 1. Nah, disinilah perannya apa ya, manipulasi matematika ya. Sedikit trik supaya DU-nya bisa dipakai. Tapi ingat ya, hanya untuk konstan. Konstanta boleh kita lakukan seperti ini. Ya, tapi kalau ada variabel tentu tidak benar lagi cara kerjanya. Oke, kemudian kita substitusikan. Kita masukkan ke rumus integralnya, ke soalnya. Soal kita x kali e pangkat e kuadrat. Ini kita nyatakan dalam setengah supaya 2x dx tadi ya, turunannya tadi bisa dipakai. Nah, setengah ini konstanta yang ini boleh kita keluarkan, 2x tidak kita keluarkan karena akan diganti dengan du. Ya. Nah, ini setengah integral, ini kita tulis duluan. Nah, 2x dx di sini, ya, ini 2x dx sama dengan setengah integral e pangkat u, ya. Ini e kuadratnya u di sini. Sedangkan 2x dx adalah du di sini. Nah, ini kita lakukan ya. Kita lakukan integral sesuai dengan aturan integral, kita dapat setengah e pangkat u tambah c. Nah, terakhir baru kita kembalikan ke u-nya apa tadi, adalah e kuadrat, berarti setengah e pangkat e kuadrat tambah c. Nah, apa yang terjadi? Misal ini hasil integral kita sampai selesai, sampai di sini selesai. Apa yang terjadi jika salah memilih u? Misalnya kita ambil u-nya bukan e kuadrat. Misal u-nya adalah x. Ya. Misal u sama dengan x, maka yang terjadi ini du-nya sama dengan dx. 1 dx ya, 1 kan nggak apa-apa nggak kita tulis. Sehingga integral kita, substitusi kita adalah x kali e pangkat x kuadrat dx. Akan menjadi ya, dengan substitusi, dengan mengganti x menjadi u, ini u pangkat 2 du. Ya. Nah, di sini kita nampak jelas bahwa soal yang kiri, permasalahan yang ingin kita cari ini yang sebelah kiri, tidak jauh beda, tidak berbeda dengan soal yang sebelah kanan. Hanya x-nya yang berubah, hanya variabel yang berubah. Sedangkan bentuk soalnya, bentuk fungsinya tidak berubah, tidak lebih sederhana. Sehingga sampai di sini juga aturan integral tidak ada yang bisa langsung kita gunakan. Artinya apa? Substitusi kita salah. Seharusnya ketika kita mengganti x dengan u, fungsi yang terbentuk yang baru dengan adanya u itu lebih sederhana. Misal ini. Ini adalah fungsi baru yang kita buat dari substitusi integral e pangkat u du. Jauh lebih sederhana ketimbang integral e pangkat e kuadrat dx. Ya, nah, ini maksudnya. Kalau kita salah memilih u, yang terjadi adalah yang pertama bisa jadi ya bentuk fungsinya tidak lebih sederhana atau malah menjadi lebih kompleks. Ya, itu bisa terjadi. Jadi kita harus bisa memilih u yang benar supaya substitusinya betul-betul tepat. Oke, nah
Kita lihat contoh evaluasi integral X per X tambah 2 dx. Dengan asumsinya X tambah 2 itu positif. Nah, sekarang kita memilih di antara dua variabel ini, dua fungsi yang di atas, pembilang dan penyebut ya. Kita pilih mana yang akan menjadi U-nya. Ya, mana yang akan menjadi U. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa variabel yang dipilih menjadi U adalah variabel yang paling tinggi pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini tidak ada yang lebih tinggi. Sama-sama pangkat 1. Ya, sama-sama pangkat 1. Tetapi pembedanya adalah ada plus 2 di sini. Jadi nilai X plus 2 juga lebih besar atau lebih tinggi nilainya dari X saja di pembilang. Nah, sehingga kita bisa memilih U-nya adalah X plus 2 yang nilainya lebih besar dari X. Ya, nah, kita pilih U sama dengan X tambah 2. Nah, begitu U-nya kita pilih, maka DU-nya kita hitung. Ya, DU-nya adalah turunan X tambah 2 ini sama dengan DX. Nah, kalau kita integralkan langsung, maka kita punya integral X per X tambah 2 dx ini akan sama dengan integral. Nah, kita punya X tambah 2-nya sebagai U tadi. dx-nya sebagai du. Nah, tetapi X di sini, X ini apa di sini? Ya. X tidak ada penggantinya. X tambah 2 penggantinya adalah U. Tapi X saja apa? Tentu kita kembalikan ke U tadi. Kalau U-nya X tambah 2, maka X-nya adalah U kurang 2. Nah, sehingga di sini kita bisa buat adalah U kurang 2. Ya, U kurang 2. Nah, inilah yang muncul di penjelasan jawaban ini. Ya, jadi integral X per X tambah 2 dx sama dengan integral U kurang 2 per U du dari substitusi ini. Nah, di sini kita punya U kurang 2 per U, tetap ada pecahan. Nah, kita mau, kalau kita integralkan langsung ini nggak bisa. Tidak ada juga rumus yang sesuai. Nah, sehingga kita boleh uraikan pecahan ini menjadi dua suku. Jadi integral U per U, ya, integral U per U kurang integral 2 per U. Ini DU. Nah, inilah yang kita dapat. U per U nilainya 1, 2 per U, kurang 2 per U, DU. Nah, integral 1 kita pisahkan. Integral 1 sesuai dengan aturan integral ini boleh kita pisah ya. Integral 1 DU kurang integral 2 per U, DU. Hasilnya adalah integral 1 nilainya U. Integral 2 per U adalah 2 ln U. Ini dari aturan logaritma natural. Logaritma natural ln ya. Nah, hasil integralnya sudah ada, maka boleh kita ganti, kita kembalikan dengan kembali ke nilai X. Ya. Kembali ke nilai X, artinya ini X, ya. U-nya adalah X tambah 2 tadi ya. Ini adalah U. Kemudian kurang 2 ln U, 2 ln X tambah 2, tambah C1. Ya. C1 muncul dari integral 2 per U. Ya. Kemudian X kurang 2, hasilnya ya, X ini min 2, X tambah 2, tambah C1. Nah, di sini C1 dan 2 adalah sama-sama konstan. Boleh kita ganti 2 dan C1 ini boleh kita gabung menjadi 1 saja nilai C karena sama-sama konstan. Boleh juga kita pisah.
Ya, karena C1 kita nggak tahu berapa nilainya, maka C juga kita tidak tahu berapa nilai persisnya. Nah, ini boleh kita pilih ya, boleh hanya yang pertama dengan tetap meletakkan plus 2-nya, boleh. Yang kedua dengan menggabungkan plus 2 dan C1. Oke, nah demikian beberapa contoh mengenai integral substitusi. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.